Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Adi Anjang Piani, Wangsa Matahari, Manusia Merdeka. Di pagi yang cerah ini, kebetulan saya berada di Jawa Tengah, di Bumi Mataram, tepatnya di Kabupaten Jepara, di pesisir utara Pulau Jawa, di sekitaran termasuk wilayah Muria Raya ini. Kebetulan di Jepara, dan kebetulan sudah lama saya pengen bercerita tentang salah satu tokoh Jepara yang sangat-sangat saya kagumi dan saya hormati. Teman-teman tahu siapa? Beliau adalah tokoh wanita yang sangat terkenal di Jepara dan tentunya di Nusantara. Pemimpin dari kerajaan Kalingga, yaitu Ratu Sima. Jadi di wilayah Jepara ini dulu sekitar abad ke-7 ada sebuah kerajaan yang bercorak maritim dengan ratunya yang sangat bijaksana dan sangat mengayomi rakyatnya, yaitu Ratu Sima. Kenapa saya bilang sangat mengayomi rakyatnya dan sangat bijaksana? Karena dulu di kerajaan Kalingga ini sudah sama Ratu Sima sudah dibuatkan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat di kerajaan Kalingga ini. Dan peraturan itu menurut saya sangat-sangat keras, dalam artian keras yang sangat baik, bukan keras yang seperti cahkai. Jadi kerasnya yang terukur, dan kerasnya itu peraturan itu memang benar-benar untuk kepentingan rakyat. Jadi jauh sebelum Majapahit berdiri dan mempunyai perundang-undangan yang detail di Majapahit, di Kalingga ini sudah mempunyai sebuah perundang-undangan yang cukup sangat-sangat bagus lah. Kenapa saya bilang sangat bagus? Dikisahkan dulu itu bahkan perundang-undangan itu tidak memandang siapa atau apa yang melanggarnya gitu. Jadi ada kisah atau cerita, putra dari Ratu Sima itu melakukan sebuah kesalahan dan langsung dihukum dengan dasar perundang-undangan itu, dengan hukuman yang sangat keras sampai dipotong kakinya gitu. Jadi Ratu Sima itu adalah ratu yang sangat memegang teguh perundang-undangan menurut saya. Jadi jangan berpikir atau mempunyai persepsi kalau leluhur kita adalah leluhur yang terbelakang. Leluhur kita adalah leluhur yang orang-orang yang hebat, orang-orang yang dengan olah pikir dan olah rasa yang sangat-sangat tinggi. Apa buktinya? Ya tadi buktinya adalah di abad ke-7 kita mempunyai leluhur yang sudah bisa membuat perundang-undangan, yang bisa membuat undang-undang atau aturan negara yang sangat mengayomi rakyat. Jadi kalau ada yang bilang bahwa leluhur kita adalah orang terbelakang, itu sangat-sangat salah. Padahal ketika abad ke-7 itu adalah ketika di Eropa pun masih seperti itu keadaannya ya. Tapi di Nusantara leluhur kita sudah hebat gitu. Untuk itu pesan saya, dan saya tidak akan pernah bosan untuk mengatakan ini kepada teman-teman dan kepada saya sendiri tentunya.
Tetap cintai leluhurmu, hormati leluhurmu, dan jangan pernah remehkan leluhurmu. Terima kasih, saya Adi Anjang Piani, Wangsa Matahari, Manusia Merdeka, Rahayu.